Inovasi, Edukasi, dan Prestasi. Kembali dibincang Unesa Bisa bersama saya Farah Manhila. Kali ini saya sedang bersama dengan salah satu dosen ekonomi di Unesa. Beliau adalah Ibu Luki Rahmawati. Halo Ibu, selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Menghadapi pandemi seperti ini, apakah kerepotan Ibu mengurusi anak di rumah Ibu? Ya, untungnya Mbak ya, kita sudah prepare dengan wifi in the home. Jadi kami gak kesulitan juga sih untuk anak karena banyak fasilitas yang bisa kami gunakan. Luar biasa, memang peran Ibu ini jadi double-double ya, kalau harus work from home gitu. Ibu, kali ini kita akan membahas seputar perubahan lanskap ekonomi di masa pandemi. Untuk segmen pertama, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu melihat kondisi krisis saat ini? Bagaimana pandemi global ini akan berdampak pada sektor ekonomi, Ibu? Ya. Oke, kalau kita bicara mengenai ekonomi digital, saya sebenarnya sering menyampaikan pada mahasiswa saya bahwa ke depan dalam menghadapi ekonomi digital ini kita pasti banyak pekerjaan yang akan hilang, artinya digantikan oleh pekerjaan yang baru. Itu kita masuk era disruption namanya. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada pandemi corona, kita pasti akan menghadapi kondisi yang seperti ini. Work from home, kemudian business from home, dan yang lainnya. Itu pasti akan kita alami. Hanya saja pandemi corona ini membuat waktunya semakin cepat. Sedangkan kita, bangsa Indonesia, belum siap untuk menghadapi itu semua. Perubahan-perubahan yang terjadi itu kita belum siap. Itu sebenarnya, tapi untuk ekonomi digital sendiri sebenarnya perkembangannya sudah mulai pesat. Tapi untuk yang di kalangan bawah mungkin belum terlalu populer gitu ya, jadi belum bisa menerima sepenuhnya. Ibu, kalau kita melihat kondisi pandemi seperti ini, akhirnya yang berubah adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang biasanya bertemu langsung gitu ya. Bagaimana Ibu melihat kondisi seperti ini? Ya, sebenarnya kalau yang dinamakan interaksi antara produsen dan konsumen itu dari dulu tidak dimulai sekarang ya. Artinya interaksi itu sudah tidak lagi harus bertatap muka langsung. Dulu bisa, walaupun sekarang ekonomi digital kita dimudahkan oleh internet, tapi dari dulu kita juga ada telepon misalnya atau fasilitas yang lain. Tidak hanya ya, kalau sekarang memang lebih mudah karena fasilitasnya semakin banyak dan murah gitu. Kalau dikaitkan dengan teori ya Ibu, bagaimana Ibu melihat menganalisis ini dalam pemahaman teori yang Ibu pahami? Apakah ada gambaran mengenai sebuah peluang dalam teknologi digital yang berkembang ini, Bu? Iya, era disruption atau perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, kemudian apakah kita menyikapinya harus menyerah begitu saja atau tidak? Jadi ada dua yang harus kita pikirkan terkait dengan pola pikir. Ada yang namanya fixed mindset dan juga ada disruption mindset. Artinya kalau yang fixed mindset itu kita berpaku pada pengalaman-pengalaman yang dulu kemudian tetap kita lakukan, kaku. Artinya tidak mau menerima perubahan yang terjadi saat ini. Bagaimana menyikapinya itu mereka cenderung tidak mau untuk yang fixed mindset. Tetapi untuk yang disruptive mindset, mereka lebih terbuka untuk menghadapi perubahan yang ada sehingga mereka lebih cepat untuk tanggap atau lebih siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Siapa Bu kira-kira orang-orang yang dengan ciri-ciri fixed mindset dan disruption mindset itu? Kalau yang fix biasanya ini yang umur-umur sekitar di atas 90-an ya. Di bawah maksudnya. Sekitar umur 70-an, 60-an gitu ya. Maksudnya yang dilahirkan di tahun itu. Sedangkan generasi milenial itu cenderung lebih ke disruption mindset. Baik Ibu, selain kita akan membahas seputar e-commerce dan kaitannya dengan di rumah aja. Jangan kemana-mana, tetap dibincang Unesa Bisa.
Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih dibincang Unesa Bisa bersama dengan Ibu Luki. Ibu, ini pembahasannya akan sangat menarik ya Ibu. Kaitannya dengan e-commerce dan di rumah aja. Kebijakan pemerintah membuat kita harus tetap di rumah, tidak boleh keluar-keluar, dan akhirnya untuk berbelanja apa saja kita menggunakan teknologi digital atau e-commerce. Akhirnya terjadi peningkatan. Bagaimana Ibu melihat menganalisis keadaan seperti ini? Ya. Untuk belanja aktivitas belanja online itu memang meningkat ya pada waktu masa pandemi ini. Satu, memang karena ada kebijakan social distancing yang memaksa kita untuk tidak keluar rumah. Akhirnya ketika kita ingin belanja yang grade-nya agak tinggi, misalnya kita nggak mau masak atau ada kebutuhan yang lain, akhirnya pilihan kita adalah belanja online. Nah, ini memang kebutuhannya ya sangat pesat gitu ya. Kemudian untuk saat ini saya lihat pasar yang paling terbuka itu di belanja online itu sendiri. Karena ya itu tadi, social distancing itu tadi ya. Kita bisa impor, bisa, ini masih tetap bisa, tapi ya lewat belanja online. Ibu, berkaitan dengan belanja online, sekarang ini semakin banyak promo yang ditawarkan oleh e-commerce ini. Bagaimana Ibu melihat situasi seperti ini? Karena ini kan akhirnya membuat karakteristik masyarakat yang doyan berbelanja sampai akhirnya mengesampingkan, oh ini sebenarnya tidak penting, tapi akhirnya tetap dibeli gitu. Ibu bagaimana melihat situasi yang seperti ini? Iya. Kalau secara teori ekonomi itu sebenarnya orang berbelanja atau konsumen itu seharusnya lebih melihat kebutuhan, bukan keinginan. Itu masalah yang sudah klasik sebenarnya. Tidak hanya terjadi saat ini. Kemudian jika dikaitkan dengan agama pun, Islam itu mengajarkan kita untuk berbelanja sesuai kebutuhan. Jadi bukan keinginannya saja, kita harus melihat manfaatnya bagaimana, kemudian kebutuhannya bagaimana, baru kita belanja. Apakah memang karakteristik seorang sudah ada sejak dulu yang tidak mempertimbangkan keinginan, kebutuhan, atau memang berubah karena adanya perubahan ekonomi digital ini, Ibu? Dulu memang ada seperti itu ya, kebutuhan dan keinginan itu sulit untuk dibedakan. Apalagi dengan kemudahan sekarang. Kemudahan sekarang itu akan mendorong atau meningkatkan kita untuk keinginannya lebih banyak. Kenapa? Karena misalnya ada diskon, ada promo gitu ya. Akhirnya yang biasanya tidak belanja yang di luar pokok, akhirnya kita belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ibu, terkadang keinginan dan kebutuhan itu tipis gitu. Gimana cara membedakannya, Ibu? Kalau cara membedakannya tetap ya, kebutuhan itu berarti kita lihat apakah nantinya barang itu diperlukan secara pokok atau tidak. Kalau ingin, biasanya ya hanya ditaruh saja begitu, tidak dimanfaatkan cara lebih. Gitu. Kadang kan aku pengen beli, oh sekali aku belum punya, apakah itu menjadi kebutuhan akhirnya, Ibu? Keinginan. Tetap keinginan ya. Kalau sudah punya, manfaat dari manfaatnya bagaimana gitu. Baik Ibu, setelah ini kita akan membahas seputar bagaimana gambaran proses ekonomi digital dalam masa depan. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dengan Ibu Luki. Ibu, kali ini kita akan membahas seputar gambaran ekonomi digital di masa depan. Apakah ini sebuah peluang atau sebenarnya tantangan, Ibu? Peluang ya sebenarnya. Peluang sekaligus juga tantangan. Peluangnya akan banyak pekerjaan baru, tapi pekerjaan yang lama juga banyak yang dihilangkan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang nanti digantikan oleh mesin. Itu menjadi sebuah tantangan kita bagaimana menyikapi atau menyiapkan sumber daya manusia yang ada. Jadi dari segi sumber daya manusia harus disiapkan. Kira-kira kebutuhan untuk ekonomi digital ke depan itu seperti apa? Misalnya sekarang di bank gitu ya, ada pekerjaan teller. Mungkin ke depan itu sudah tidak ada. Kenapa? Akan digantikan oleh mesin. Kemudian ada juga misalnya guru. Sekarang sudah mulai yang namanya e-learning ya, e-learning, daring itu akan mengganti luring.
Artinya pembelajaran di kelas ke depan kemungkinan itu tidak ada lagi gitu. Jadi itu akan digantikan oleh alat-alat seperti sekarang sudah mulai ya, ada ruang guru, kemudian ada YouTube gitu ya, tutorial YouTube atau yang lainnya, itu akan menggantikan fungsi guru atau dosen ke depan. Jadi banyak pekerjaan yang nantinya akan digantikan jika itu bisa digantikan oleh mesin. Maka ada beberapa yang harus disiapkan, yang harus kita siapkan. Yang pertama, inovasi. Apa yang bisa kita lakukan atau bisa kita kerjakan ke depan terkait dengan ekonomi digital. Kemudian globalisasi ya, karena era sudah mulai terbuka, kemudian perdagangan juga mulai terbuka, kita tinggal pesan di HP gitu ya, dari Cina, kemudian langsung diimpor, jadi langsung antar produsen dan konsumen itu sudah tidak ada perantara lagi. Makanya lebih cepat untuk transaksi, itu lebih cepat. Jadi kalau dulu ada yang namanya distributor, itu mungkin ke depan sudah mulai hilang. Jadi akan langsung dari produsen ke konsumen, itu langsung pesannya langsung gitu ya, tidak perlu perantara lagi. Kemudian ada yang namanya molekulisasi, artinya lebih barang-barang itu yang dulunya kita pesan dalam skala yang besar, sekarang bisa dipesan dengan skala kecil dengan harga yang murah. Kalau dulu kita kan produksi yang besar sehingga efisien gitu ya, kemudian bisa dijual dengan murah. Kalau sekarang tidak perlu yang skala besar pun kita bisa jual dengan harga yang murah, karena beberapa biaya itu mulai di-cut gitu ya, perantaranya itu sudah mulai nggak ada lagi. Terus, berarti istilahnya kayak grosir dan eceran gitu ya? Iya, sudah langsung ke produsen. Ibu kalau tadi sempat menyinggung soal ternyata ini adalah sebuah peluang dan juga tantangan sekaligus. Tantangan yang seperti apa Ibu yang dihadapi ekonomi digital di masa depan? Menyiapkan bagaimana sumber daya manusia yang ada itu siap untuk era digital. Karena yang paling tidak siap adalah sumber daya manusia. Gitu. Jadi sekarang aja pandemi corona ini mem-PHK banyak ribuan orang ya, karena social distancing. Oke, kita mengerti karena itu pandemi, tapi jangka panjang PHK itu bukan dikarenakan pandemi, tetapi yaitu tadi ada perubahan atau era disruption yang menghilangkan beberapa pekerjaan. Jadi kita harus siap itu. Bagaimana caranya? Misalnya sekarang guru dihapus, apa yang harus kita lakukan? Oh, berarti kita harus melatih guru itu bisa membuat misalnya e-learning atau yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang beralih, bukan berarti menghilang begitu saja. Kayak teller tadi, nah fungsi teller nanti teller pada kemana gitu ya, di PHK pindah kemana gitu kan. Nah itu yang harus disiapkan. Peluang kerja itu juga harus disiapkan. Nah ini perlu peran dari perguruan tinggi. Sebenarnya ketika mahasiswa KKN, mereka itu banyak penyuluhan terkait dengan aktivitas online. Nah bisa dari sana edukasinya. Baik Ibu, kalau kita melihat kondisi di Indonesia yang memiliki banyak e-commerce atau unicorn seperti ada Shopee, ada Tokopedia yang merupakan pasar e-commerce tertinggi di Asia Tenggara. Strategi pengembangan ekonomi digital yang pas itu yang seperti apa Ibu? Oh ya, sekarang memang perkembangan teknologinya cepat ya. Kalau kemarin belum ada live online itu ya, sekarang sudah mulai ada. Jadi pedagang langsung berhubungan dengan konsumen, mau pilih yang mana bajunya gitu ya. Itu sudah mulai ini, mungkin ke depan beda lagi. Dan teknologi itu cepat sekali. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi itu? Sekali lagi ada pelatihan-pelatihan, kemudian kalau dari segi kebijakan pemerintah ini akan diberlakukan pajak untuk produsen online, kan belum ada. Nah, itu untuk kontrol bagaimana barang yang masuk, kemudian keuntungan bagi Indonesia bagaimana gitu ya. Tidak hanya masuk saja, tapi keuntungan bagi kita apa. Nanti
ada pengenaan pajak itu tadi, tapi untuk sekarang kayaknya belum. Iya. Baik Ibu, saat lagi kita akan membahas seputar kesenjangan apa yang akhirnya muncul. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih di Bincang Unesa Bisa dengan Ibu Luki. Ibu tadi sudah disinggung mengenai kesenjangan apa yang akan muncul. Kalau kita melihat para pedagang yang biasanya berdagang ke tetangga gitu kan, berdagang secara offline, namun sekarang udah harus online dan mereka tidak bisa menjangkau teknologi. Bagaimana seharusnya pasar digital ini bisa memfasilitasi pedagang kecil? Iya. Sebenarnya kenapa pedagang kecil itu belum bisa menjangkau ekonomi digital ini ya? Karena pertama kemungkinan itu mereka ada ketidakpercayaan untuk digital ini. Jadi bagaimana sih peran digital untuk dagangan saya misalnya? Apakah ini nanti jadi lebih mahal atau tidak? Nah, mungkin tidak harus marketplace yang besar gitu ya. Ini sudah mulai sebenarnya mereka mulai mempromosikan dagangannya lewat WA misalnya dengan status gitu ya. Tidak harus yang besar. Tapi itu juga digital ya, WA group itu juga digital. Bagaimana caranya mereka melek akan digital, itu juga peran dari mereka keterbukaan itu sendiri. Jadi mereka mau nggak menerima ini tadi. Itu juga terkait dengan fixed mindset tadi sama disruptive mindset. Berarti sebenarnya fixed mindset ini bisa berubah menjadi disruptive mindset bisa sebenarnya. Tapi mereka mau atau tidak. Kemarin saya pernah bertemu dengan sopir Grab. Beliau dulunya sopir ini angkutan umum. Kemudian beliau beralih ke Grab. Awalnya dia cerita, saya kalau misalnya nggak nge-Grab ini Mbak, ini dapatnya sedikit. Sekarang itu sepi kalau misalnya naik angkutan gitu ya. Kalau Grab ini kan enak, misalnya saya pengen istirahat, pengen begini. Cuma ya kendalanya memang di penyesuaian untuk digitalisasi itu tadi. Mereka mau belajar atau tidak untuk sistemnya. Sebenarnya itu mudah kan. Bagi kita yang era milenial sebenarnya digital itu mudah. Tetapi untuk yang era-era yang mungkin ke atas gitu ya, itu sangat susah. Nah, itu yang perlu dipahamkan ke masyarakat, sosialisasi bagaimana caranya menggunakan handphone atau gadget sehingga bisa bermanfaat untuk pemasaran produk mereka. Sebenarnya mereka punya handphone dengan kapasitas yang bisa digunakan untuk digital, tapi mereka yaitu tadi mau belajar atau tidak. Berarti memang semuanya berdasarkan pada diri sendiri ya para pedagang ini. Ibu, kalau tadi sempat disinggung mengenai pelatihan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Itu tadi kan di perguruan tinggi. Kalau di masyarakat secara umum, misalnya di Surabaya gitu, seperti apa Ibu? Kita sebenarnya punya yang namanya Dinas Perindustrian dan UMKM ya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan mereka. Sebenarnya dinas ini biasanya melakukan pelatihan rutin, tetapi memang tempatnya jauh. Jadi peluang itu sebenarnya ada untuk mereka belajar tentang ekonomi digital, tetapi ya itu tadi cara menjangkaunya bagaimana pemerintah, apakah harus terjun langsung atau tidak gitu ya. Jemput bola istilahnya. Kalau misalnya masyarakat harus ke sana mungkin terlalu jauh. Jadi perlu adanya jemput bola. Mereka artinya pemerintah ini misalnya turun langsung sosialisasi, ada rutinan begitu ya. Jadi lebih cepat untuk menjangkau mereka yang di bawah. Berarti memang pemerintah ini harus melakukan istilahnya pelatihan secara rutin ya Ibu, nggak sekedar ini ada UMKM loh gitu, tapi mereka yang ngejemput bola gitu. Betul. Baik Ibu, saat lagi kita akan membahas seputar bagaimana ekonomi digital nantinya akan berkembang pesat. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Ibu, terakhir sebelum kita menutup ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan.
apakah ada saran-saran atau tips dari Ibu kepada pemilik usaha atau juga kepada masyarakat dan juga pemangku kebijakan? Boleh dipaparkan satu-satu Ibu, seperti apa yang harus dilakukan dalam ekonomi digital ini? Ya. Yang pertama untuk para pengusaha atau produsen. Nah, pengusaha atau produsen di sini tidak hanya pengusaha atau produsen yang lama ya. Kalau pengusaha yang lama itu berarti dia harus menyiapkan bagaimana mereka masuk ke pasar digital. Itu saja. Kemudian untuk pengusaha atau calon pengusaha yang baru gitu ya, sekarang tidak ada batasan untuk yang tidak punya dana gitu ya. Jadi banyak peluang yang bisa digunakan generasi muda untuk berusaha saat ini, apalagi dimudahkan oleh ekonomi digital. Jadi bagaimana? Jadi tadi masalah dana ya, kemudian terkait dengan tempat, sekarang sudah tidak menjadi masalah. Kalau dulu kita mau buka usaha, oh saya mau usaha di mana ya, ruko mana ya, di tempat yang mana. Sekarang sudah tidak jadi masalah ketika kalian membuka usaha di rumah gitu. Jadi cukup kalian buka ekonomi digital, pasar digitalnya gitu ya, tempat belanja online-nya, kemudian kalian daftar, tetapi produksinya di rumah itu masih bisa. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi, untuk produsen sekarang bisa lebih banyak lagi, lebih banyak kesempatan lagi. Kemudian untuk konsumen ini mungkin lebih mengontrol mana yang manfaat, mana yang keinginan. Sehingga ya itu tadi, sehingga tidak over, belanjanya tidak over gitu ya. Jadi kita harus melihat bagaimana manfaat dan kebutuhannya. Kemudian bagi pemerintah, bagaimana peran pemerintah untuk mengontrol produk digital ini, sehingga pemerintah tidak hanya oh iya itu ada unicorn tertinggi di Asia gitu ya, tetapi juga bagaimana kontrol pemerintah, perlindungan konsumen, perlindungan produsen gitu ya. Jadi sehingga konsumen tidak merasa dirugikan, karena walaupun digital ini memudahkan, ternyata banyak peluang juga untuk kecurangan. Jadi peran pemerintah selain pajak tadi, kita juga harus ngontrol tentang perlindungan konsumen ataupun produsen. Jadi bagaimana meminimalisir kecurangan yang terjadi. Jadi misalnya kita pesan barang A, datangnya barang B, tidak sesuai, tapi kemudian returnya lama gitu ya, akhirnya tidak jadi diretur gitu, akhirnya itu yang ini. Bisa juga pesan banyak gitu ya, belum bayar gitu, atau mekanisme pembayarannya dicurangi atau bagaimana, itu bisa juga. Jadi peran pemerintah itu kontrolnya di situ. Ibu, terakhir mengenai ekonomi digital, apakah ada mungkin suatu hal yang mungkin kita tidak pernah bisa prediksi akan terjadi dan akhirnya membuat apa istilahnya kayak kemungkinan terburuk yang akan terjadi di ekonomi digital itu seperti apa Ibu? Iya, seperti saya paparkan tadi, akan banyak pekerjaan yang hilang, dan sumber daya manusia di Indonesia itu banyak yang belum siap akan hal itu. Jadi bagaimana caranya pemerintah untuk mengatasi peluang kerja bagi masyarakat, itu yang harus dipikirkan ke depan, karena jelas banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin. Berarti memang semua ini sebenarnya sudah dapat diprediksi dan bagaimana kita bisa beradaptasi gitu ya Ibu. Baik Ibu, saya sudah perbincangan kita di Bincang Unesa Bisa kali ini. Sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.